Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas materi terakhir pada semester 2 di kelas 11 ini, yaitu materi integral. Sebelumnya, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang integral? Apa itu integral? Nah, di sini di dalam kalkulus, integral itu ditemukan sebagai dua konsep. Ada dua konsep integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, konsep integral tak tentu itu merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensialan, yaitu antiturunan dari suatu fungsi. Jadi kalau kalian masih ingat, pada bab sebelumnya kita belajar mengenai diferensial atau turunan. Nah, kebalikan atau anti dari turunan atau kebalikan dari pendiferensialan itu disebut dengan integral. Ya. Jadi, jika misalkan kita memiliki fungsi asal fx, misalkan fungsi asal fx, kemudian ini diturunkan menjadi f aksen x. Nah, ini misalkan nilainya sama dengan fungsi fx kecil. Nah, ini kalau kita balik ke fungsi asal, itu disebut dengan integral. Ya, jadi kalau misalkan ini mau kita rubah ke fungsi fx lagi, ke fungsi asal, maka ini menggunakan yang namanya integral. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya f aksen x, itu turunan dari fx besar dengan fungsi f-nya besar ya. Ini misalkan sama dengan f kecil x. Nah, maka si ini f besar itu adalah integral dari fx. F besar itu adalah antiderivatif atau integral dari f, atau ini sering disebut dengan antiderivatif. Nah, misalkan y itu adalah f x. Nah, maka dy per dx itu adalah f aksen f aksen x dengan fungsi fx-nya besar. Misalkan kita samakan bahwa dy per dx itu sama dengan f aksen x, sama juga dengan f kecil x. Tadi ini di awal ya, kita asumsikan seperti itu. Maka dari sini kita punya dy itu sama dengan si fx dx. Nah, maka integral dari dy itu sama dengan integral dari fx dx. Seperti itu. Ya. Prosesnya seperti apa? Nah, misalkan si fx-nya ini fungsinya banyak. Misalkan di sini ada integral yang pertama ya. Saya beri tanda. Misalkan yang pertama
integralnya berupa dx. Maka ini jadi x plus c. 1 misalkan. Nah, kalau misalkan di sini integralnya adalah k dari dx. Dengan k adalah sebuah konstanta, maka integralnya adalah kx plus c. Dengan c itu adalah konstanta yang kita tidak ketahui berapa. Tapi bisa kita ketahui jika ada variabel lain yang diketahuinya. Kemudian kalau ada integral dari a x pangkat n dx. Nah, ini akan menjadi a x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 plus c. Nah, ini yang tadi disebutkan yang akan kita pergunakan ya. Nah, ini yang akan biasanya kita pergunakan. Jadi kalau turunan itu berarti pangkatnya turun ke bawah, kemudian pangkatnya yang atas juga dikurangi 1. Kalau integral itu menjadi pembagian ya. Si pangkatnya menjadi 1 per kemudian ditambah 1. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ada sebuah fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah c dengan konstantanya kita tidak ketahui. Nah, maka di sini kita akan turunkan y aksen itu sebagai 2x pangkat 2 kurang 1. Kalau konstanta diturunkan berarti hilang. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti kita punya y aksen itu sama dengan 2x. Nah, sekarang dibalik. Si y aksen itu mau diintegralkan. Nah, sekarang kita mau cari, kita balik integral dari 2x dx. Nah, di sini berarti kita punya nilainya sama dengan 2 per. Ini pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1 kali x pangkat 1 ditambah 1 ditambah c. Ini kita tidak ketahui berapa. Nah, berarti di sini 2 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah c. Nah, ini adalah integralnya. Jadi kembali lagi ke fungsi asal. Ini kembali ke fungsi asal jika diintegralkan. Nah, itu adalah konsep dasar dari integral ya. Kita lanjut ke sifat-sifat dari integral. Nah, baik, kita akan masuk ke macam-macam integral ya. Tadi ada integral pangkat ya, dengan pangkatnya itu adalah n misalkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke sifat-sifat yang lainnya, misalkan perkalian dengan skalar. Misalkan ada fungsi fx. Ini integral dari k fx dx. Itu bisa kita rubah menjadi k, jadi konstantanya di luar, dengan integral dari fungsi fx dx. Nah, seperti itu. Contohnya seperti apa? Misalkan ada integral dari 2x pangkat 3 dx. Nah, ini duanya boleh kita keluarkan menjadi integral dari x pangkat 3 dx. Nah, dari sini kita selesaikan 2 dikali di sini berarti 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus c.
Nah, dari sini kita punya 2, 1/4 X pangkat 4 plus C. Ini berarti 1/2 X pangkat 4 plus C. Nah, ini untuk perkalian dengan skalar ya. Nah, contoh yang lainnya misalkan integral penjumlahan dan pengurangan. Nah, integral dengan penjumlahan dan pengurangan, misalkan kalau ada integral fx plus minus gx, ini dx, jangan lupa dx, itu bisa kita tulis sebagai integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini ya. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan contohnya seperti ini. Integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx. Nah, ini kita bisa lepas menjadi 3 integral x kuadrat dikurangi 4 integral x ditambah 5 integral dx. Ini dx ya. Maaf. Ini x dx kurangi 4 integral x dx ditambah 5 integral dx atau 5 dx boleh. Nah, di sini berarti 3 kali 1/2 tambah 1 3, x-nya 2 tambah 1 3. C-nya boleh disimpan di akhir saja, nggak apa-apa, dikurangi 4. Ini 1 pangkatnya berarti 1 tambah 1 2, x2 ditambah 5x plus C. Nah, jadi di sini kita punya x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x plus C. Nah, ini adalah jawabannya. Tapi kalau tidak dipisah pun tidak masalah. Langsung saja misalkan integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dx. Ini kan berarti tinggal 3 per pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 3. X 2 ditambah 1 3 dikurangi 4 per pangkatnya 1 untuk X-nya berarti 1 tambah 1 jadi 2. X pangkat 2 ditambah konstanta diintegralkan tinggal tambah variabel jadi 5x plus C. Nah, di sini kita punya berarti x pangkat 3 kurangi 2x kuadrat ditambah 5x plus C. Nah, sama saja ya. Hasilnya pun sama, prosesnya jauh lebih mudah. Jadi bebas mana saja yang dikerjakannya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke integral dengan konsep substitusi, ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke integral substitusi, ya. Nah, di sini seperti apa integral substitusi? Jadi si fungsinya kita misalkan menjadi sebuah fungsi U, ya. Di sini misalkan ada
integral FU DU per DX. DX. Jadi dirubah si fungsinya sebagai fungsi lain, fungsi U. Jadi misalkan ada fungsi fx, kita rubah ke fungsi U. Nah, kemudian karena dx per dx itu sama dengan 1, maka diperoleh integral FU DU. Nah, ini konsep secara umumnya. Nanti kita lihat masuk ke contohnya seperti apa, ya. Nah, di sini saya punya selesaikanlah yang pertama. Ini cari 60 integral dari 60 kali 2x ditambah 11 pangkatnya 9 dx. Nah, di sini kita lihat bahwa pangkatnya besar, 9. Kalau kita kalikan satu per satu, dijabarkan akan sangat panjang tentunya, ya. Nah, caranya seperti apa? Kita misalkan fungsi yang ada di dalam kurung yang pangkatnya besar itu sebagai fungsi U. Lalu kita cari turunannya seperti apa, ya. Nah, di sini misal U itu sama dengan 2x ditambah 11. Maka DU per DX itu sama dengan 2. Artinya DU sama dengan 2 kali DX. 2 DX. Maka DX itu sama dengan DU per 2. Nah, ini yang dimisalkan ya. Jadi kita punya ini, kita juga punya ini. Baru kita masukkan ke dalam fungsi awal. Nah, di sini kita punya integral 60 2x ditambah 11 pangkat 9 dx. Nah, kita rubah di sini integral 60. Kita lihat di sini tadi 2x itu sama 2x tambah 11 itu sama dengan U. Maka di sini kita rubah U pangkat 9. Kemudian ada dx. Ini si dx kita rubah jadi ini. Yang diketahui di awal di sini berarti dx-nya kita ganti jadi du per 2. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa ambil integral dari 60 per 2 U pangkat 9 du. Nah, dari sini kita peroleh integral 60 bagi 2 sama dengan 30. U pangkat 9 du. 30-nya bisa dikeluarkan, 30 integral U pangkat 9 du. Nah, kita tinggal mengintegralkan fungsi U-nya saja. Bagaimana? Ini 30. Ini berarti kali ya 9 kan berarti pangkatnya ditambahkan dengan, nah ini pangkatnya 9 turun ke bawah jadi tambah 1 10. 1 per 9 tambah 1 U pangkat 9 ditambah 1 plus C. Dari sini kita punya 30 kali 1 per 10 U pangkat
10 ditambah C. Ini bisa kita bagi. Jadi diperoleh 3 U pangkat 10. U pangkat 10 plus C. Nah, dari sini U-nya kita kembalikan ke fungsi awal. 3 kali U itu adalah 2X ditambah 11 pangkat 10 plus C. Nah, ini adalah hasil dari integral substitusi. Kita lihat ke contoh yang lainnya ya, untuk contoh yang akar saya ambil. Ya, baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya, dalam bentuk akar. Nah, di sini sudah ada soal integral dari 3x per akar 3x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, untuk soal yang seperti ini sama, kita misalkan juga. Nah, pemisalannya diambil dari pangkat yang sulitnya ya, berarti yang di dalam akar kita misalkan. Misal 3x kuadrat ditambah 1 itu sama dengan U. Maka kita punya du per dx itu sama dengan turunannya berarti 6x. Nah, di sini berarti dx itu sama dengan du per 6x. Nah, baru kita masuk ke fungsinya kembali. Di sini integral 3x per akar pangkat 2 dari 3x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, di sini berarti kita misalkan yang di dalam akar adalah U, dx-nya kita ganti menjadi du per 6x. Ini berarti kita bisa bagi 2 ya. Berarti kita punya integral 1 per akar U kali du per 2. Nah, ini bisa juga kita rubah jadi 1 per 2 nya keluar. Integral 1 per akar U du. Seperti itu ya. Nah, baru kita integralkan 1 per akar U du. Ini 1 per 2. Kita ubah dulu. Akar U itu berarti pangkatnya setengah. Jadi U pangkat setengah du. Ini 1 per 2 integral pangkat di bawah naik ke atas jadi negatif, U pangkat min 1 per 2 du. Nah, baru di sini kita integralkan 1 per 2 1 per min 1 per 2 ditambah 1 U pangkat min 1 per 2 tambah 1 plus C. Ini 1 per 2 1 per min 1 per 2 ditambah 1 jadinya 1 per 2 ya. U pangkat 1 per 2 plus C. Nah, di sini kita punya 1 per 2. 1 dibagi 1 per 2 jadi 2. U pangkat 1 per 2 plus C. Ini bisa kita bagi. Nilainya 1. Nah, berarti kita punya U pangkat 1 per 2 plus C. Kita kembalikan lagi. U itu adalah 3x kuadrat ditambah 1 ya. Pangkat 1 per 2 plus C. Ingat, pangkat 1 per 2 bisa kita rubah menjadi akar dari 3x kuadrat ditambah 1 plus C. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Seperti itu ya. Nanti kita lanjut ke
permasalahan lain yang berkaitan dengan integral. Nah, baik, ini adalah soal berikutnya yang berkaitan dengan integral dan turunan ya. Diketahui fungsi f aksen x adalah fx dikurangi 1. Berarti ini adalah turunan dari fungsi fx ya. Dan f3 itu adalah 20. Yang ditanya adalah fx. Nah, seperti apa? Jadi ini adalah untuk mencari konstanta dari fungsi fx-nya. Ya, di sini kita jawab langsung saja. F aksen biasaan F aksen X itu sama dengan 4x dikurangi 1. Nah, berarti si fx itu adalah integral dari 4x dikurangi 1 dx. Itu ya. Nah, berarti di sini kita tinggal integralkan 4 per pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 dikurangi x ya, 1 diintegralkan jadi x plus c. Nah, berarti di sini kita punya 4 per 2 x pangkat 2 dikurangi x plus c. Nah, berarti di sini kita punya 2x kuadrat dikurangi x plus c. Ini adalah fungsi fx. Dengan c-nya kita tidak ketahui berapa. Nah, tapi kita mau cari nilai C dari yang diketahui bahwa F3 itu nilainya sama dengan 20. Berarti 3 kuadrat dikurangi 3 ditambah C itu nilainya adalah 20. 3 dikuadratkan adalah 9. Kurangi 3 ditambah C sama dengan 20. 2 dikali 9 18 kurangi 3 ditambah C sama dengan 20. Ini 15 ditambah C sama dengan 20. Dari sini C adalah 20 dikurangi 15, maka C-nya itu sama dengan 5. Maka fungsi fx itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Nah, ini adalah fungsinya. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh permasalahan integral yang integral tak tentu itu yang kaitannya dengan turunan. Seperti itu. Masih banyak soal-soal lainnya yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, kurva. Kalian boleh gali lagi untuk lebih dalam di buku-buku yang kalian miliki, referensi atau dari internet dan YouTube lainnya. Ya, saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.